Bapak Ibu, puji Tuhan, selamat pagi. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Dan mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi yang indah, hari yang istimewa. Kami bersyukur, kami boleh menikmati segala berkat Tuhan yang luar biasa. Pagi ini kami rindu mendengarkan sebagian firman-Mu. Mari Tuhan urapi setiap kami, mampukan kami mengerti dan memahami akan setiap kebenaran-Mu, agar kami mampu menangkap setiap kehendak-Mu bagi hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sebentar sampaikan firman-Mu, pengurapan Roh Allah, Roh Kudus menyertainya. Hanya di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, yang diberkati katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Pagi ini kita akan belajar dengan sebuah tema, 3 hal yang sulit dipahami. Kita akan membaca di dalam Kejadian pasal 37 ayat yang ke-24. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Saudara, kalau kita membaca akan ayat ini, kita tentu teringat kepada seorang anak muda yang masih sangat muda belia pada waktu itu. Dialah yang bernama Yusuf. Kalau kita perhatikan apa yang terjadi pada waktu itu, sungguh sangat tidak bisa dinalar, tidak bisa terpikirkan secara logika. Tuhan memberikan mimpi kepada Yusuf. Dan mimpi itu memberikan sebuah deskripsi bahwa suatu saat nanti Yusuf akan menjadi orang yang luar biasa. Tetapi kenyataannya kalau kita melihat di ayat tadi kita membaca, Yusuf ternyata dilemparkan di sebuah sumur dan sumur itu tidak berair. Dan ini sungguh sangat tidak masuk di akal secara akaliah kita. Bagaimana mungkin Tuhan memberikan sebuah mimpi yang besar, tetapi ternyata Yusuf harus masuk ke dalam sebuah sumur. Saudara, kalau kita belajar akan peristiwa ini, maka seringkali kita pun juga akan menemui dan menjumpai hal-hal yang demikian dalam hidup kita. Ada banyak hal yang sulit untuk kita bisa pahami. Nah, pagi ini kita akan belajar 3 hal yang kita bisa jumpai dari kehidupan Yusuf. Yang pertama, bagaimana mungkin saudara-saudaranya ternyata membencinya? Saudara, kita tahu bagaimana ketika Yusuf menceritakan mimpi yang ia dapat dari Tuhan. Ternyata bukan respon yang baik yang ia terima. Bukan respon yang menyenangkan dari kakak-kakaknya terhadap dirinya. Tetapi sebaliknya, kakak-kakak Yusuf membencinya dan akhirnya melemparkan Yusuf di dalam sumur yang kosong dan tidak ada airnya, saudara. Saudara, ini sebuah hal yang sungguh sangat menyedihkan. Berapa banyak kita juga mengalami perkara seperti ini. Apa salah Yusuf? Yusuf tidak pernah berbuat salah. Yusuf hanya menceritakan mimpinya, tetapi ia dibenci oleh kakak-kakaknya. Kita seringkali juga demikian menjadi orang Kristen. Kita tidak pernah melakukan apa yang buruk. Kita tidak pernah melakukan kesalahan. Kita berbuat apa yang baik dalam pelayanan. Tapi ternyata apa yang kita dapatkan adalah sebaliknya. Kita dibenci oleh orang lain. Kita tidak disukai oleh jemaat. Kita tidak disukai oleh teman kita. Saudara, inilah yang terjadi. Fakta menunjukkan ada banyak orang yang dibenci karena mereka memang tidak melakukan sebuah kesalahan. Kalau dibenci karena mereka jahat, itu wajar. Tetapi kalau kita berbuat apa yang benar, tetapi orang membenci kita, itu sungguh tidak masuk di akal dan sangat sulit untuk dipahami. Saudara, inilah kenyataan dalam kehidupan.
Mari belajar ketika saudara dibenci oleh orang lain. Ketika saudara harus mengalami hal-hal yang seperti ini, belajarlah tetap kuat. Belajarlah mengampuni orang-orang yang membenci kita, saudara. Sebab yang penting adalah bagaimana Tuhan melihat diri kita dan bukan bagaimana orang melihat diri kita, saudara. Yang penting kita benar di hadapan Tuhan. Bagian kita adalah mengampuni, bagian kita melepaskan berkat bagi musuh-musuh kita. Dan Tuhan pasti memberkati kita. Yang kedua, saudara, bukan saja kakak-kakaknya membenci Yusuf, tetapi yang kedua adalah bagaimana mungkin Allah memberikan sebuah persoalan yang hebat kepada Yusuf. Seolah-olah ini menjadi sebuah pertanyaan yang besar. Mengapa Tuhan mengizinkan persoalan, masalah yang besar terjadi kepadanya? Sehingga Yusuf harus masuk ke dalam sebuah penjara. Padahal Yusuf tidak melakukan kesalahan. Dia adalah seorang pekerja yang luar biasa di kota Mesir. Di negeri Mesir, dia menjadi pribadi yang sungguh hebat. Dia menjadi pegawai daripada tuannya. Dan ia melakukan apa yang baik. Dan ia menjadi pribadi yang sungguh disukai banyak orang. Tetapi ternyata Tuhan mengizinkan ia masuk ke dalam sebuah persoalan dan akhirnya ia dipenjara. Tetapi satu hal yang kita bisa jumpai, Yusuf ketika ia mengalami masalah, tidak pernah kita jumpai di Alkitab Yusuf mengeluh, Yusuf bersungut-sungut atas kejadian itu. Tetapi Yusuf percaya bahwa apa yang sedang terjadi adalah sebuah proses kehidupan. Dan saya yakin dan percaya Yusuf tetap memiliki sebuah pemikiran yang positif. Dan itu sebabnya kita lihat bagaimana ternyata Tuhan merencanakan apa yang terbaik kepadanya. Di balik setiap masalah, belum tentu itu adalah sebuah hal yang sangat negatif. Tetapi ternyata di balik setiap masalah, di situ ada berkat. Di situ ada rencana Bapa yang luar biasa. Mari hari ini Bapak Ibu, apapun yang sedang terjadi, mungkin kita sedang di dalam persoalan, percayalah, ada rencana Tuhan di balik semua yang kita hadapi. Mungkin Anda harus mengalami penderitaan, mengalami sebuah hal-hal yang tidak pernah kita harapkan. Saudara percayalah, Tuhan pasti punya rencana, Tuhan punya agenda yang terbaik bagi setiap hidup kita. Yang ketiga, saudara, apakah yang terjadi kepada Yusuf adalah kehendak Allah? Ini sebuah hal yang sangat tidak bisa kita pahami. Seringkali orang berpikir, kalau orang masuk di sebuah penderitaan, biasanya mereka selalu melakukan apa yang namanya pelanggaran. Orang cenderung berpikir, kalau orang menderita pasti ia berbuat salah, pasti ia melakukan sebuah dosa. Tetapi bagaimana dengan Yusuf? Yusuf tidak pernah melakukan pelanggaran, tetapi ia harus masuk ke dalam sebuah persoalan, ke dalam sebuah penderitaan. Saudara, apakah ini kehendak Allah? Ada banyak hal kita seringkali tidak bisa memahami. Justru ketika kita berpikir bahwa kalau orang berbuat dosa pasti akan masuk penderitaan. Lalu apakah kalau orang benar tidak bisa mengalami yang namanya penderitaan? Justru ketika kita berpikir demikian, kita seringkali berbuat kesalahan yang besar. Bahwa tidak selalu orang yang menderita itu berbuat dosa. Tidak selalu orang yang menderita dia berbuat kesalahan. Tetapi kita seringkali tidak sadar. Ada banyak orang yang menderita juga karena ia melakukan kebenaran. Bukankah Yesus menderita di kayu salib? Apakah Yesus berbuat kesalahan? Tidak. Apakah Yusuf berbuat kesalahan? Tidak, saudara. Dia adalah orang yang baik. Saudara, mari hari ini percayalah, ketika kita masuk di dalam sebuah dapur kesengsaraan, kita masuk ke sebuah penderitaan. Jika Anda hidup benar, jika Anda tidak berbuat kesalahan, percayalah, apa yang sedang Anda alami,
itu adalah bagian dari kehendak Allah dalam hidup kita. Mari jalani, mari tetap ikhlas untuk menerima semua yang terjadi. Percayalah, orang yang melakukan kehendak Allah, orang yang belajar ikhlas, orang yang belajar taat melakukan kehendak Allah, pasti Tuhan akan memberkati. Pasti Tuhan akan memimpin dan menyertai, bahkan akan membawa kita kepada sebuah perkara yang jauh lebih mulia, saudara. Oleh sebab itu, mari hari ini percayalah, ada banyak hal yang kadang sulit untuk kita pahami. Ingat, jangan pernah berpikir yang negatif kepada Tuhan. Percayalah, di balik perkara-perkara yang sulit untuk kita pahami, di situ Tuhan tetap memberikan perkara yang besar dan tetap melakukan karyanya bagi kita. Yang penting adalah kita tetap melakukan apa yang benar di hadapannya. Puji Tuhan, selamat bekerja, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.